Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Yusuf Saragi dengan NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum kita di minggu yang ke-12. Nah, langsung saja saya share screen. Nah, praktikum kita yang di minggu yang ke-12 ini oke. Nah, praktikum kita ini berjudul Rule Based Method for Probabilistic Reasoning. Nah, di sini eh, tujuannya ini ada 6 ya. Baru kita dikasih dasar teorinya. Lalu kita dikasih studi kasusnya nih. Nah, lalu setelah studi kasusnya dikasih, kita disuruh untuk membuat ini praktikum CF ini seperti kode saya ini di praktikum CF IPNB. Nah, sini kita definisikan semua. Ini definisikan gejala, lalu definisikan penyakit, ini hipotesis. Lalu ini aturannya, rulesnya. Lalu bawahnya ini shift weeks. Lalu kita implementasikan ini def calculate, mengimplementasikan. Lalu setelah itu buat mesinnya, ini engine-nya def interface. Lalu setelah itu kita uji coba programnya. Nah, ini uji coba program 179 seperti ini. Dia itu tinea kurang atau kurangnya 93,60%, urtikarianya 84, panungnya 84, dermatitik apotik 80%, dermatitik alergik 74,4%, biang keringat 68,80%. Jadi setelah itu langsung kita masuk ke tugas praktikumnya. Ini melengkapi data CFX-nya ya. Jadi setelah saya coba-coba data CFX untuk P2 ini seperti ini. Misalkan saja seperti ini dan data untuk yang P06-nya seperti ini. Nah, lalu setelah itu ini menambahkan nilai MB ya dan MD ke dalam dictionary CFWX untuk kedua penyakit yang sebelumnya itu yaitu P02 itu dermatitis apotik, lalu dan P06 itu herpes zoster. Nah, di sini penambahan ini dilakukan karena modulnya meminta ya. Lalu untuk P02 ini setiap gejala berhubungan dengan penyakit ini memiliki nilai MB dan MDC yang cenderung moderat, kebanyakan 0,6 untuk MB dan 0,4 untuk MD. Nah, di sini hal ini menunjukkan bahwa tingkat keyakinan pakar terhadap keterkaitan gejala-gejala tersebut dengan dermatitis apotitik tidak terlalu kuat dibanding dengan penyakit lain seperti P01 atau P05. Oleh karena itu, pasangannya itu 0,6, 0,4 dan 0,4, 0,6. Nah, di sini langsung kita masuk ke P06-nya ini karakteristik jadi gejalanya ini menunjukkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi daripada gejala yang misalnya G06, 09, 011, D11 dan eh, sedangkan gejala sistematik seperti demam, pilek, kelelahan, sakit kepala dan sindang kulit itu memiliki nilai keyakinan lebih rendah yaitu 0,6 dan 0,4. Lalu setelah itu kita masuk ke implementasi dan uji cobanya. Nah, setelah kita implementasi hasilnya 179. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, lalu oke, hasilnya seperti ini dan pada tahap ini seluruh komponen program sistem pakar berbasis Certainly Factor telah diimplementasikan dalam Jupyter Notebook ini. Ini hasil perhitungannya bahwa program menunjukkan penyakit tinea atau Kurap itu memiliki CF-nya tertinggi yaitu 93,60%, diikuti dengan beberapa penyakit lain seperti Uktaria dan Panu yang memiliki CF lebih rendah yaitu 93. Nilai 93 ini sepenuhnya sesuai dengan perhitungan manual yang diberikan oleh praktikum ini. Lalu kita masuk ke uji kasus satu.
137. Nah, ini adalah kodenya, uji responden 137. Nah, di sini adalah outputnya yang 137. Nah, lalu yang 137 ini pada tugas ini diberikan pengujian sistem pakar menggunakan respon 137 yang terdapat pada materi, yaitu ini fungsi run interface ini akan mencocokkan gejala-gejala tersebut dengan menggunakan aturan rules. Aturan atau rules setiap penyakit mengambil nilai MB dan MD di CFX, lalu menghitung nilai CF untuk masing-masing gejala, kemudian mengombinasikannya menggunakan formula certainty factor. Nah, di sini jadi kalau 137 itu terdapat bahwa penyakit CF tertinggi itu dermatitis apotik dengan tingkat keyakinan sebesar 96,72%, diikuti dengan herpes zoster dengan keyakinan 93,60, diikuti dengan urtikaria 92, panu 84, tinea 84, biang keringat 68, dan dermatitis alergi 50%. Nah, nilai ini akan dibandingkan dengan hasil pakar. Seperti tugas yang kelima ya. Lalu kita uji responden satu lagi yaitu 144. Nah, di sini 144 ini adalah code-nya dan ini adalah outputnya 144. Nah, di sini proses inferensi dilakukan dengan mencocokkan setiap gejala pasien dengan aturan gejala pada masing-masing penyakit dalam basis pengetahuan, yaitu nilai MD ini sesuai diambil lalu dari CF tadi ya, dan dihitung CF tiap gejala. Nah, hasilnya itu adalah penyakit dengan nilai keyakinan tertinggi untuk responden 144 adalah urtikaria dengan CF-nya 96,8, diikuti dengan dermatitis apotik 89,76, panu 87,20, dan ini lagi dermatitis alergik 68, biang keringat 68, tinea atau korak 60, dan herpes zoster 60%. Nah, di sini tahap yang kelima ini kita disuruh melakukan analisis ya. Lalu setelah saya melakukan perbandingannya, responden 179 itu sesuai, sementara 137 dan 144 itu tidak sesuai. Kenapa? Eh, dari tiga analisis mengapa akurasi faktor rendah. Nah, berdasarkan hasil perbandingan terdapat beberapa alasan metode certainty factor pada stokastik ini memiliki akurasi yang rendah. Yang pertama itu ada empat ya. Yang pertama itu ketergantungan penuh pada bobot pakar yaitu MD dan MD. Lalu banyak gejala overlap antar penyakit. Lalu bahan CF-nya tidak mempertimbangkan hubungan kombinasi gejala. Lalu yang keempat itu tidak ada normalisasi antar penyakit. Nah, di sini yang pertama ketergantungan penuh pada bobot pakar ini metode CF-nya ini sangat sensitif terhadap nilai MB dan MD. Nah, jika bobot tidak benar-benar mewakili pengetahuan pakar yang sebenarnya atau dummy, hasil diagnosisnya mudah meleset pada praktikum ini. Bobot P06, P02, P06 ini tidak berasal dari dataset penyakit kulit asli sehingga memengaruhi akurasi tadi yang 137 dan 144. Nah, di sini yang kedua banyak gejala overlap. Nah, di sini penyakit kulit seperti dermatitis, uktiria, dan panu ini memiliki gejala mirip. Namun karena CF ini menjumlahkan keyakinan per gejala sehingga secara independen, lalu penyakit lain ini memiliki gejala serupa dapat seperti memperoleh nilai CF tinggi meskipun sebenarnya bukan diagnosis yang tepat. Jadi dia itu diagnosisnya itu banyak yang overlap karena MB dan MD-nya mirip. Lalu CF-nya ini yang ketiga, CF tidak mempertimbangkan hubungan kombinasi gejala. Nah, di sini CF-nya hanya menghitung kepercayaan tiap gejala secara mandiri. Padahal dalam kenyataan kombinasi kombinasi gejala tertentu merupakan ciri khas suatu penyakit. Nah, ketidakmampuan CF ini menangkap pola kombinasi ini menyebabkan prediksi yang tidak sesuai dengan pakar. Lalu yang keempat, yang terakhir itu adalah tidak ada normalisasi antar penyakit. Nah, di sini jika beberapa penyakit memiliki gejala yang cocok, CF cenderung memberi nilai tinggi pada semuanya. Akhirnya penyakit yang sedikit lebih diuntungkan bobotnya akan menjadi diagnosis utama, meskipun secara klinis bukan penyakit yang benar.
Sini kesimpulannya berdasarkan pengujian tiga responden ini hanya satu prediksi yang benar sesuai pakar. Hal ini menunjukkan bahwa certainty factor pada kasus ini memiliki akurasi yang rendah sekitar 33 sampai 40%. Penyebabnya antara lain yang tadi itu ketergantungan tinggi pada bobot pakar, kemiripan antar gejala penyakit, lalu ketidakmampuan CF menangkap kombinasi gejala serta kurangnya proses normalisasi. Nah, dengan demikian metode CF masih dapat digunakan untuk sistem pakar yang sederhana, namun kurang optimal untuk penyakit dengan gejala yang saling tumpang tindih seperti penyakit kulit. Oke, sekian penjelasan saya pada praktikum kita di minggu yang ke-12 ini, Bang. Terima kasih.